Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa dan bersua dengan channel Samurai Barokah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kajian, sebuah ilmu tentang ketegasan agama Islam melarang kekerasan di dalam rumah tangga sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut KDRT adalah kejadian yang kadang terjadi dalam hubungan keluarga. Perbuatan ini sama sekali tidak dibenarkan dan bahkan dalam pandangan Islam KDRT itu dengan tegas dilarang oleh agama. Menurut KBBI, kekerasan adalah perihal yang bersifat atau berciri keras, paksaan atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan rumah tangga diartikan sebagai yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah. Kekerasan dalam rumah tangga bisa meliputi kekerasan yang dilakukan terhadap anggota keluarga, baik itu suami, istri, anak, orang tua, ataupun anggota keluarga lainnya. Dalam ajaran Islam, perbuatan KDRT dengan tegas sangat-sangat dilarang. Ayat Al-Quran saja sudah melarang KDRT, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i watribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Artinya, kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, wanita maksudnya. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha tinggi lagi maha besar. Al-Wahidi dalam kitabnya Asbabun Nuzulil Quran menjelaskan bahwa ayat 34 dalam surat An-Nisa ini turun terhadap Sa'ad bin Rabi' dan istrinya Habibah binti Zaid. Istri Sa'ad bin Rabi' telah nusyuz kepadanya sehingga saat menampar istrinya. Oleh karena itu istrinya dan ayahnya datang mengadu kepada Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan kisos terhadap Sa'ad bin Rabi'. Namun ketika Habibah dan ayahnya berpaling pergi untuk melaksanakan kisos, Rasulullah memanggil mereka kembali dan membacakan ayat ini dan bersabda, "Ta menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang lain, dan apa yang dikehendaki oleh Allah adalah lebih baik." Dalam ayat ini memang diperbolehkan memukul istri, namun dalam keadaan sangat darurat dan tatkala istri melakukan kesalahan terhadap suami. Meskipun demikian, bukan berarti setiap suami diperbolehkan melakukan kekerasan fisik. Sejatinya pernikahan disyariatkan untuk membentuk sebuah keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, saling ridho dan saling menjaga satu sama lainnya. Dan Allah sama sekali tidak menginginkan perbuatan nusyuz ini dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Terah seorang istri adalah taat kepada suami dan tidak berbuat nusyuz.
Dengan ungkapan ini Allah menerangkan bahwa akhlak dan kedudukan perempuan itu sangat tinggi. Oleh karena itu tidak dibolehkan baginya untuk berbuat nusyuz, sehingga Allah memerintahkan kepada suami untuk memberikan nasihat kepada istri yang ditakutkan akan nusyuz, agar nusyuz itu tidak akan terjadi. Mengutip keterangan yang ditulis oleh Ahmad Syaiful Anam LC, dijelaskan bahwa nusyuz berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat yang tinggi, sedangkan secara istilah nusyuz berarti menganggap dirinya tinggi, sombong, membangkang. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa nusyuz adalah merasa tinggi. Seorang istri yang nusyuz berarti dia merasa tinggi atas suaminya, meninggalkan perintah suaminya, mengacuhkan suaminya, dan membuat suaminya marah terhadapnya. Hadis Rasulullah tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya menjaga perempuan. Aku ingatkan kepada kalian tentang hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan perempuan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan Hakim. Mengutip buku 100 Pesan Nabi untuk Wanita oleh Badwi Mahmud Asy-Syaikh, melalui hadis ini Rasulullah menegaskan bahwa perlakuan buruk yang dilakukan pada perempuan sama halnya sebagaimana yang dilakukan terhadap anak yatim. Hadis ini juga menjelaskan bagaimana syariat Islam mengharamkan sikap aniaya kepada perempuan. Dari Ayyas bin Abdullah bin Abu Dzubab, Rasulullah bersabda, jangan memukul hamba Allah. Yang dimaksud hamba Allah adalah perempuan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah seraya berkata, kadang-kadang kaum perempuan berbuat durhaka kepada suami mereka. Umar meminta keringanan agar diperbolehkan memukul mereka. Namun sejumlah perempuan mendatangi istri-istri Nabi dan mengadukan perlakuan suami mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, banyak perempuan menemui istri-istri Muhammad untuk mengadukan perlakuan suami mereka. Suami-suami seperti itu bukanlah orang-orang terbaik. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, hanya orang mulia yang memuliakan perempuan dan hanya orang yang tercela yang merendahkan mereka. Melakukan pemukulan kepada istri memang diperbolehkan, namun dalam keadaan yang sangat terpaksa. Meskipun diperbolehkan, orang yang memukul istri adalah orang yang tercela. Ajaran Islam juga menyebutkan orang yang tidak menggunakan cara tersebut, artinya tidak memukul istri, sebagai orang yang paling baik. Perempuan itu memiliki sifat sensitif. Rasulullah juga menjelaskan bahwa perempuan memiliki sifat sensitif yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dia tidak bisa lurus untukmu di atas satu jalan. Bila engkau ingin bernikmat-nikmat dengannya, maka engkau bisa bernikmat-nikmat dengannya, namun padanya ada kebengkokan. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkannya, dan pecahannya adalah talak. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah tidak pernah memukul istri. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul istrinya. Siti Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, tidak memukul wanita dan pembantu. Hadis riwayat Imam Muslim. Para sahabat channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan larangan-larangan melakukan kekerasan di dalam rumah tangga.
sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya kepada para suami. Jangan sampai melakukan kekerasan kepada istrinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.